Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya ceritanya. Pada cerita sebelumnya ya sudah saya sampaikan bahwa di tingkat 2 ya, saya kemudian pindah kosan ya. Nah, di kosan saya yang kedua itu ada juga pelajaran bahasa Arabnya. Cuman bertahan selama sekitar 1 semester ya, 6 bulanan ya, karena waktu itu pesertanya itu berguguran hingga akhirnya tinggal 1 orang ya, saya sendiri waktu itu yang masih terus semangat belajar ya, tapi karena tinggal 1 orang ya gurunya juga jadi kurang semangat gitu, akhirnya dibubarkan ya. Tapi ya walaupun sudah tidak ada pelajaran bahasa Arab di kosan itu, tidak ada program bahasa Arab di kosan itu, saya tetap ya melanjutkan belajar bahasa Arab sendiri ya secara mandiri. Jadi saya waktu itu ya beli ya buku-buku pelajaran bahasa Arab, kebanyakannya buku nahwu yang ditulis atau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Saya pelajari sendiri buku itu, tapi ya selama setahun belajar tetap nggak ngerti juga, nggak bisa baca kitab, pokoknya belum ngerti lah bahasa Arab. Kemudian saya pun berniat ya ketika liburan, pada waktu itu liburan kenaikan tingkat dari tingkat 2 ke tingkat 3, saya berniat untuk selama liburan saya ingin fokus belajar bahasa Arab ya di rumah ya di Jakarta. Kemudian saya pun menyiapkan ya buku-buku yang nanti akan saya pelajari ya, kebanyakannya buku nahwu ya, sehingga saya dulu kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Ustadz Aun Rafiq yang dari Gresik. Kemudian ya termasuk juga seingat saya itu Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi juga saya bawa. Kemudian terjemahan kitab Ajurumiyah dan buku-buku nahwu yang lainnya. Kemudian juga saya fotokopi dari teman itu buku i'rab ya, yang saya tunjukkan di video sebelumnya, saya sudah tunjukkan ya, Amsilatul Jumal, kitab Amsilatul Jumal seperti ini ya, buku i'rab 2 jilid itu saya fotokopi dari teman ya. Kemudian saya bawa dan untuk saya pelajari nanti. Nah, tapi dari sekian banyak buku yang sudah saya siapkan itu, ada satu buku yang menurut saya itu paling berkesan. Kenapa? Karena setelah mempelajari buku itu ya dari awal sampai akhir ya, ya kurang lebih 80-90%-nya saya pelajari ya. Itu kemudian saya pun jadi tercerahkan ya. Setelah mempelajari buku itu, memahaminya, ketika saya baca kitab Gundul jadi lebih mudah. Ya, kemudian ia memudahkan saya pokoknya untuk mengenali sebuah kata, mencarinya dalam kamus itu. Nah, buku itu ya, kitab itu saya dapati itu ya secara tidak sengaja gitu. Waktu itu ceritanya ya sebelum liburan, sebelum pulang ke Jakarta, saya ada masih ada kegiatan di Bogor. Nah, dalam kegiatan itu saya kemudian ditugaskan ya oleh panitia ya untuk pergi ke Lenteng Agung Jakarta ya, ke sebuah tempat di Lenteng Agung di Jakarta ya. Nah, kemudian saya naik kereta dari stasiun Bogor ke Lenteng Agung ya, turun di stasiun Lenteng Agung Jakarta ya, Jakarta Selatan ya, Lenteng Agung. Nah, ketika ingin keluar dari stasiun itu kan saya melewati ya, ada di situ ada penjual-penjual di pinggir jalan, di antara itu ada penjual buku-buku bekas. Nah, kemudian mata saya tertuju kepada 2 buah buku ya. Di situ buku yang di antaranya tertulis tulisan Arab gitu. Saya lihat. Ya, akhirnya saya kemudian baca-baca sebentar ya, saya pun tertarik membelinya. Ya, buku itu ini. Yang pertama buku Fiqhul Lughah ya, Fiqhul Lughah ini. Ini dalamnya campuran, ada bahasa Arab dan kebanyakannya bahasa Arab. Ya, hampir sekitar 90% berbahasa Arab atau 95% berbahasa Arab. Ada dikit-dikit bahasa Indonesianya. Ya, bahkan ya mungkin 95%-nya berbahasa Arab ini. Buku ini mengajarkan ilmu sharaf, tapi banyak contoh-contohnya, ada kisah-kisahnya gitu yang bisa dipakai untuk latihan membaca kitab Gundul ya, Arab Gundul gitu. Ini buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua, nah ini yang paling berkesan bagi saya. Ini ya, Kitab Tasrif. Ini kalau dulu itu covernya begini, kalau sekarang covernya udah ganti seperti ini. Ya, cover yang baru itu seperti ini. Kalau yang lama itu yang dulu awal saya beli itu kayak gini.
Nah, buku inilah yang sangat mencerahkan saya. Awalnya saya buka-buka ini kan Arab semua tuh. Ya Arab semua, Arab semua kan, saya baru belajar bahasa Arab gimana bacanya gitu. Tapi ketika di rumah saya iseng-iseng buka, saya perhatikan di sini, ini kok Arabnya itu Arabnya aneh gitu. Arab tapi apa namanya? Di sini Arab apa namanya? Istilahnya tulisan Indonesia tapi nulisnya pakai huruf Arab gitu. Ya, misalnya di sini ada tulisannya tuh. Mungkin baca di sini. Ya. Di sini, hai Tuhan yang membolak-balikan, tapi tulisannya tulisan Arab, cuman di sini ada bahasa Indonesia gitu. Ya biasa orang nyebutnya Arab Melayu ya. Wah, setelah saya baca-baca, oh ternyata bisa nih dipelajari sendiri gitu, karena ini ternyata sebenarnya bahasa Indonesia juga gitu, cuman aja ditulis dengan tulisan Arab gitu. Nah, kemudian buku ini ya saya pelajari dikit-dikit ya. Ternyata isinya itu berisi tentang apa namanya? Pola-pola kata, kata kerja. Ternyata kata kerja itu polanya banyak, ya bervariasi. Kalau kita hafal ini, insya Allah baca kitab gundul itu lebih mudah, bisa kita baca. Ya, karena kita sudah hafal polanya di sini. Ya, sangat jadi familiar gitu. Ketika kita udah hafal polanya, kita kemudian baca kitab, wah ini udah saya hafal gitu kan polanya. Nah, kemudian ya setelah saya pelajari buku ini dan juga buku-buku yang lainnya, kemudian ya alhamdulillah ya kemudian terjadi perubahan, ya ada peningkatan gitu ya. Walaupun waktu itu saya masih misalnya untuk ilmu nahwu sendiri masih dasar gitu ya, tapi paling enggak ya ada banyak hal gitu yang sudah saya pahami, sehingga memudahkan saya untuk ketika baca kitab itu memudahkan saya untuk memahaminya. Ini kenapa kok harokatnya begini, ini kenapa bentuknya begini, paling enggak ya secara umum saya udah paham. Tinggal kemudian ditingkatkan untuk belajar ke tingkatan berikutnya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya pelajari sendiri ya. Dan cara menghafalnya ini sambil saya tulis ini kitab tasrif. Jadi saya nggak cuma baca misalnya hafal fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, enggak, tapi saya tulis ya sebanyak-banyaknya di kertas. Jadi waktu itu saya sambil latihan nulis. Waktu itu saya tertarik ya ngelihat yang teman saya itu yang lulusan kontor itu tulisannya kok bagus ya. Ternyata ya dalam bahasa Arab itu ada juga ilmu menulis indahnya itu. Di antaranya saya tertarik itu ada namanya khat rik'ah atau ruk'ah gitu ya. Nah, ternyata di buku fikih lugha ini di sini juga diberikan contoh-contoh khat rik'ah ya. Misalnya di antaranya ini nih. Ya, khat rik'ah. Sehingga ya pada waktu saya belajar kitab tasrif, ketika menghafal pola-pola itu saya sambil belajar menulis indah. Ya, jadi saya tulis fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, saya tulis, kemudian ya fi'il-fi'il yang sepola dengan itu, kemudian saya tulis juga misalnya nasara yansuru nasran nasirun, tulis banyak-banyaknya. Hampir berlembar-lembar kertas itu saya tulis, hingga akhirnya tulisan saya waktu itu lumayan bagus ya, tapi karena sekarang udah jarang dipakai, jadi sudah kaku lagi, udah nggak sebagus yang dulu gitu. Jadi begitu cara saya menghafal ini, mempelajari ini kitab tasrif. Jadi nggak cuma saya omongin, saya fa'ala yaf'ulu, enggak, tapi saya tulis juga. Itu semakin melekat. Terus siang malam saya hafalkan ya, saya pelajari, saya pahami. Buku-buku yang lain juga gitu, buku Arab juga saya berusaha untuk pahami ya selama liburan itu. Jadi ya dari situ saya kemudian mengambil kesimpulan bahwasannya jalan yang saya tempuh selama itu keliru. Kelirunya di mana? Selama ini saya belajar bahasa Arab ya, tujuannya itu kan bisa baca kitab, tapi saya cuman belajarnya ilmu nahwu. Kalau nahwu itu kan yang dipelajari kan bangunan akhirnya, harokat akhirnya, tapi harokat sebelum akhirnya gimana ya. Kalau harokat akhir itu kan cuma satu harokat, misalnya kan satu kata, misalnya masjidun gitu kan, dun dan din kan gitu ya. Tapi harokat sebelum huruf akhir, nah itu dipelajarinya itu dalam ilmu ilmu shorof
Ya, secara umum seperti itu. Jadi kalau dalam belajar ilmu sorof, kita itu ya diajarkan harokat kata itu dari awal sampai akhir. Ya, sehingga kata itu bisa kita baca meskipun harokat akhirnya salah. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, baru kita tentukan harokat akhirnya atau bangunan akhirnya itu di dalam ilmu nahwu. Selama ini yang saya pelajari itu ilmu nahwu aja. Akhirnya ya ketika saya dihadapkan dengan tulisan Arab gundul gitu, susah bacanya gitu kan, harokat awal, apa namanya, sebelum huruf terakhir sebuah kata itu kan hurufnya kan banyak. Ya misalnya masjidun ada mim, sin, jim, dal kan gitu ya. Huruf dal mungkin kita tahu harokatnya apa. Misalnya dia berkedudukan sebagai mubtada dhammah. Tapi kalau kita belum belajar ilmu sorof, huruf mim harokatnya apa? Ada beberapa kemungkinan kan, mu, ma atau mi. Sin apa? Nah, itu yang bikin susah kalau kita belum belajar ilmu sorof. Nah, disinilah saya baru nyadar gitu, oh ternyata ini mestinya yang saya pelajari juga gitu. Nahwu dan sorof, bukan cuma nahwu aja. Makanya ya banyak orang yang mungkin pelajar pemula masih tetap kesulitan baca kitab gundul. Kenapa? Karena sorofnya lemah. Ya coba kalau di awal dia rajin ngapal sorof. Memang di sini kan banyak di sini ya, pola-pola kata itu di kitab ini banyak. Tapi sebanyak ini kalau kita pecah-pecah itu kan jadi sedikit kan gitu ya. Saya sering memisalkan dengan orang yang ingin memindahkan setumpuk pasir depan rumah ke belakang rumah ya. Kalau dia memindahkannya hari itu juga gitu kan, jam itu juga ya tentu berat gitu. Tapi kalau misalnya mindahinnya itu selama setahun ya gampang, sehari ya, satu sendok atau ember kecil pindahin, besok satu lagi kan jadi mudah. Nah, belajar tasrifan juga gitu, banyak kalau kita pecah-pecah jadi sedikit, jadi mudah. Makanya seperti itu cara belajar ya, dikit-dikit aja, yang penting nanti ya insya Allah kita selesai dan bisa gitu ya. Kalau misalnya kemampuan daya hafal kita lemah, ya udah targetin aja setahun, nggak masalah kan, setahun. Yang penting kita terus belajar, terus ada peningkatan setiap hari. Nah itu, jadi kesimpulannya ya, kalau kita ingin bisa bahasa Arab ya, pertama targetnya harus jelas ya, mau bisa baca kitab atau apa mau percakapan atau apa gitu ya. Ya misalnya kita targetnya bisa baca kitab, udah jelas nih. Nah kalau mau bisa baca kitab, yang dipelajari di awal itu nahwu dan sorof. Jangan nahwu aja, tapi nahwu dan sorof, atau jangan sorof aja, harus nahwu dan sorof ini dipelajari. Nah kemudian saya pun ya terus belajar dan tapi nggak cuma saya belajar nahwu sorof ya, saya juga setelah itu ya mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari, dan ada cara tertentu, cara khusus yang saya gunakan untuk praktek baca kitab, karena waktu itu kan nggak ada ustadz yang ngajarin ya. Misalnya ustadz yang bacain kitab itu nggak ada ya, saya mandiri gitu. Maka ya saya pun berinisiatif untuk ya melakukan cara belajar saya sendiri waktu itu, yang insya Allah nanti akan saya ceritakan ya, bagaimana cara saya mempraktekkan ilmu nahwu dan sorof yang sudah saya pelajari insya Allah pada video berikutnya, pada rekaman berikutnya, pada cerita berikutnya. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam.